Selamat malam. Bukan hanya di Pati, Jawa Tengah, saudara. Ternyata warga di sejumlah daerah seperti Cirebon dan Jombang juga mengeluhkan kenaikan drastis pajak bumi dan bangunan PBB. Pihak istana membantah naiknya PBB di sejumlah daerah karena berkurangnya dana dari pusat ke daerah akibat efisiensi anggaran. Apakah kenaikan pajak bumi dan bangunan ini berkaitan dengan efisiensi anggaran? Kami akan bahas bersama dengan topik lain. Kami juga akan mencermati sepak terjang timnas U17 kita di Piala Kemerdekaan. Sejauh mana Piala Kemerdekaan ini bisa menggembleng bibit-bibit muda untuk menuju Piala Dunia U17. Kami temani Anda hari ini 14 Agustus 2025. Saya Tifal Solesa. Dan saya Audrey Chandra. Kita buka Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kami ajak Anda ke Pulau Sumatera. Seorang dokter di RSUD Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dipaksa membuka masker oleh keluarga pasien. Kejadian dipicu kekesalan keluarga yang menganggap layanan rumah sakit lamban. Jelasin. Udah 3 hari ini kita masuk ruangan VIP. Ini dia pet ini cuma ngasih lihatkan. Sebuah video yang viral di media sosial ini, saudara, memperlihatkan keluarga pasien marah dan memaksa seorang dokter membuka masker. Namun kami tidak bisa menampilkan seluruh video karena mengandung unsur kekerasan. Peristiwa terjadi di RSUD Sekayu, Musi Banyuasin saat dokter itu memeriksa kondisi salah seorang pasien lansia. Keluarga tampak emosional dan menilai layanan lamban. Dokter yang terlibat dalam insiden itu menyebut pelayanan telah diberikan sesuai prosedur dan terkait intimidasi dari keluarga pasien, ia sudah melapor ke polisi untuk diproses lewat jalur hukum. Setelah videonya viral di media sosial, keluarga pasien menyampaikan maaf saat mediasi. Keluarga pasien mengaku emosi karena ibunya yang berusia lansia terbaring sakit. Ini dia pet ini cuma ngasih lihatkan hasil ronsen. Ini Karena sudah kita laporkan, iya kita menunggu saja. Tunggu proses selanjutnya kan? Proses berikutnya. Ya, jadi kita harus menentukan sikap. Dia harus tegas. Kalau terjadi lagi seperti ini akan membahayakan melalui perawat, dokter umum, ya bukan hanya spesialis saja. Itu adalah garda terdepan. Kalau mereka terancam, gimana? Informasi berikutnya, sidang dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat selebritas Nikita Mirzani kembali bergulir. Sidang hari ini dilangsungkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Sidang hari ini adalah sidang lanjutan dari sidang 7 Agustus 2025 yang tertunda karena Nikita Mirzani sempat izin melakukan pemeriksaan kesehatan. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadirkan 5 saksi. 2 diantaranya yaitu Dr. Samira atau yang memiliki panggilan di media sosial sebagai Doktif dan asisten rumah tangga Nikita Mirzani. Dalam sidang, Nikita Mirzani mengungkap ia tidak terima disebut sebagai pemeras karena baginya uang 4 miliar rupiah itu kecil. Dan saya merekam memang waktu itu karena saya tidak terima karena saya dibilang pemeras. Lalu saya memberikan rekamannya kepada Dr. Samira, Dr. Samira ingat itu. Ya, di saat itulah saya kecewa karena saya tidak pernah memeras yang namanya Reza Gladys. Saya punya uang, buat saya 4 miliar itu kecil untuk saya. Fakta baru terungkap dalam sidang Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, Jawa Tengah. Di Pansus terungkap ratusan karyawan RSUD Suwondo Pati dipecat tidak sesuai prosedur. Mereka menangis saat memberikan keterangan. Sudah sampaikan semua ke panjenengan, mohon Bapak. Saya korban dengan kepemimpinan Pak Suwondo sekarang. Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati mulai memproses tuntutan masyarakat. Hari ini Pansus meminta keterangan beberapa mantan karyawan RSUD Suwondo. Mantan karyawan RSUD mengungkap mereka dipecat dengan alasan yang mengada-ada
Salah satu mantan karyawan mengaku dipecat karena diisukan menerima suap dalam penerimaan karyawan baru. Kuasa hukum mantan karyawan RSUD Suwondo menilai pihak yang melempar isu suap adalah Bupati Sudewo sendiri. Harus dipekerjakan kembali ke Suwondo. Oke, untuk yang tadi kan seperti intimidasi ya Bu ya di tempat kerja yang baru sehingga tidak dipekerjakan, itu gimana itu Bu? Berarti sampai sekarang jenengan sama sekali tidak bekerja? Saya sampai sekarang sudah tidak kembali ke sana. Yang intimidasi siapa, Bu? Ada saya nggak berani ngomongkan di sini ya. Maaf ya. Kita sering mendengar bupati-bupati mengatakan selain alasan efisiensi, alasannya adalah kawan-kawan ini masuk dengan menyuap, terindikasi menyuap. Sayangnya indikasi itu hanyalah wacana yang dilempar kepada publik tanpa dibarengi dengan alat bukti atau upaya dari bupati untuk mengungkap bagaimana indikasi kawan-kawan PRSUD yang sudah dikeluarkan ini itu menyuap. Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengaku kaget setelah mendengar berbagai keterangan mantan karyawan RSUD Suwondo. Ketua Pansus menyebut ternyata banyak persoalan kebijakan dan pernyataan yang seharusnya tidak pantas diucapkan seorang bupati. Kita pendukung keterangan teman-teman ex Suwondo kami terima, banyak hal yang menjadi catatan kami, bahkan sampai ini kami kaget ada beberapa persoalan yang sangat memprihatinkan. Bahkan tadi disampaikan juga keterangan Pak Bupati yang di TikTok atau di video atau di teman-teman media mengatakan kalau teman-teman ini masuknya tidak pakai tes, teman-teman ini masuknya tidak pakai prosedur yang benar. Ternyata ada yang benar, ada proses yang benar. Sorotan berikutnya, Istana Saudara membantah tudingan kebijakan kenaikan PBB hingga 250% yang berujung pada aksi demo di Kabupaten Pati merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran. Istana menyebut kejadian hanya terjadi di Pati, jadi bukan karena kebijakan efisiensi, melainkan hanya bagian dari dinamika lokal. Hasan Nasbi menjelaskan kebijakan efisiensi yang dijalankan sejak awal tahun 2025 ini berlaku di seluruh kabupaten kota dan kementerian lembaga. Menurut Hasan Nasbi, jika apa yang terjadi di Pati imbas kebijakan efisiensi pemerintah pusat, maka seharusnya gejolak juga terjadi di seluruh kabupaten kota. Hasan Nasbi menambahkan, kebijakan penerapan tarif PBB merupakan kewenangan pemerintah daerah. Tuduhan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur. Ya, teman-teman, efisiensi di awal tahun 2025 itu tidak hanya untuk satu kabupaten kota. Tidak hanya untuk 2 kabupaten kota, tapi untuk 500-an kabupaten kota. Ya kan? Untuk 500-an kabupaten kota. Untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah pusat. Jadi kalau ada kejadian spesifik, satu kejadian di Pati, ini dinamika lokal. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta masyarakat Kabupaten Pati menjalankan mekanisme konstitusional dalam menyampaikan tuntutan pemakzulan terhadap Bupati Pati Sudewo. Tito menegaskan proses pemberhentian seorang kepala daerah punya mekanisme hukum yang harus diikuti. Tito mengingatkan penolakan terhadap kebijakan tidak boleh diwujudkan dengan tindakan anarkistis atau kekerasan. Jangan anarkis ya, sampaikan Pak Bupatinya sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah mencabut ya. Nah, kemudian kok ada tuntutan yang lain untuk pemakzulan itu ada mekanismenya.
Mekanismenya diantaranya adalah melalui mekanisme DPR. Saya dengar DPR sudah membuat pansus. Ya udah kita ikutin aja itu. Tapi jaga situasi kondusif. Ya, ingat aturan sudah dicabut. Lalu bagaimana dari hasil sidang pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati hari ini? Sudah bergabung bersama kami dengan Wakil Ketua Pansus Pemakzulan Bupati Pati, Joni Kurnianto. Selamat sore, Pak Joni. Selamat sore, Mbak. Pak Joni, sore. Ya, apa temuan baru Pansus, Pak, hari ini? Jadi hari ini kita tadi pagi itu baru ketemu dengan tim ahli ya, tenaga ahli yang dari akademisi Mas Junaidi dari Wakil Rektor UNS ya Solo. Nah itu memang kita menggali apa sih sebaiknya untuk pansus hak angket itu Mbak. Jadi sampai hari ini kita sudah memanggil, contohnya tadi kita sudah memanggil para perwakilan dari pegawai RSUD yang diputus kerjakan, ada yang 20 tahun, ada yang udah 15 tahun, ada 18 tahun. Nanti sudah ketemu kita perwakilan 5 orang, kemudian juga kita habis itu kita panggil dari manajemen rumah sakit, kemudian juga kita panggil badan kepegawaian di daerah Pati, kemudian juga tadi terakhir kita manggil Asn 1 beserta beberapa bagian hukum juga. Jadi kita panggil di daerah di Pati yang pejabat-pejabat di Pati yang berhubungan dengan itu. Oke, jadi ini pemanggilan untuk pejabat-pejabat bupati atau mungkin mantan-mantan ya, mantan-mantan pegawai begitu. Apakah ini untuk memang mendalami sebenarnya bagaimana perilaku dari Pak Bupati Pati sendiri atau memang apa yang concernnya, Pak? Ya, jadi gini Mbak, jadi setelah dari tenaga ahli itu, jadi menyampaikan bahwa kita itu di pansus hak angket itu adalah mencari data dan mencari bukti selengkap-lengkapnya, sedetil-detilnya yang nanti akan kita serahkan ke pimpinan DPRD melalui rapat paripurna DPRD yang hasilnya akan kita berikan ke MA. Nanti MA yang akan memutuskan dan juga akan memberikan ke Mendagri dan Presiden. Tetapi memang MA itu tidak menyidangkan, tapi yang sidangnya ya di rapat pansus ini Mbak. Jadi kita betul-betul mencari data selengkap-lengkapnya gitu Mbak. Berarti artinya temuan-temuan yang sedang dicari oleh tim Anda ini adalah bukan hanya berkaitan dengan kenaikan 250% PBB ya, tetapi juga sekecil apapun bukti ini sedang dikumpulkan oleh DPRD. Iya, ini Mbak. Jadi kami kan istilahnya kan kami diminta oleh pendemo itu kan masyarakat Pati itu kan ingin 22 tuntutan. Oke. Yang dikirimkan ke kita. Nah 22 tuntutan sudah kita saring, itu total itu 12 tuntutan. 12 tuntutan. Nah itu yang kita cari data dan buktinya ya itu Mbak. Kita panggil ya seperti pengadilan. Jadi fungsi pansus hak angket ini seperti pengadilan Mbak. Dari hak angket sendiri apakah juga nanti akan dipanggil Bupati Patinya sendiri? Ya bisa jadi nanti kan bergulir Mbak. Nanti kan bergulir. Nanti tuntutan dari teman-teman dan juga nanti diarahkan oleh tim ahli dari kita nanti kan sudah memanggil tenaga ahli yang dari akademisi. Nanti juga ada tenaga ahli dari sisi hukum pemerintahan, hukum tata negara, nanti akan memberikan masukan kepada kami Mbak. Nah biasanya nanti untuk hasil dari hak angketnya sendiri berupa misalnya pada saat anggota DPR merespon atau dari temuan-temuan tersebut yang nanti akan dikaji oleh ahli dan juga saksi. Jadi temuan-temuan yang kita dapat itu yang mengaji ya kita tim pansus hak angket. Nah tenaga ahli itu hanya memberikan masukan Mbak, memberikan ini jalurnya benar yang benar, ini yang benar, ini yang benar, ini salah gitu Mbak. Oke, lalu targetnya sendiri untuk kesimpulan dari pemakzulan Bupati Pati kapan Pak Joni? Targetnya kalau menurut tatip kan itu sebetulnya Pak maksimal 60 hari atau 2 bulan. Tapi kami ini berusaha secepat mungkin, kami ini maraton karena memang tuntutan dari warga masyarakat. Jadi kita maraton pagi, siang, sore, bahkan malam pun, ini pun kita baru selesai nih setelah dari pagi. Dan tapi rencana besok itu putar libur karena ada
ada acara kenegaraan sampai hari Senin juga libur bersama, nanti baru Selasa kita mulai lagi. Pak Joni, tapi dari tadi Anda bertemu tadi pagi, kemudian ada mantan karyawan yang datang dan kemudian Anda bertanya begitu, sebenarnya apa sih temuan-temuan sementara dari Bupati Pati yang Anda kemudian saat ini sedang telaah? Ya, jadi contoh tadi masalah karyawan rumah sakit yang itu ya. Jadi secara moral atau etika saja, sebetulnya kalau karyawan sudah kerja 20 tahun, apalagi kemarin mengalami dia membantu kita di masalah COVID, terus dilepas dengan begitu saja tanpa alasan jelas dan juga melalui tes yang betul-betul nilainya juga tidak tahu tapi disebutkan bahwa dia gagal atau tidak lolos, itu memang betul-betul ya kita ya gimana ya secara moral ya salah ya gitu loh. Jadi tidak ada juga pesangon segala macam. Jadi ada 220 orang ini, Mbak. Jadi memang suatu hal yang nggak benar ini kelihatannya seperti itu. Oke, Pak Joni, kan ada tuntutan dari warga. Sebenarnya tolak ukur dari pemakzulan seorang bupati atau seorang kepala daerah ini seperti apa sih, Pak Joni? Jadi tolak ukurnya nanti adalah kelihatan. Jadi intinya adalah satu. Jadi Pak Bupati ini melanggar sumpah janjinya enggak pada saat kemarin dia melakukan sumpah janji sebagai bupati. Itu gitu aja. Kalau dia kelihatan sudah melanggar itu melanggarnya seperti apa yang kemudian ini terbukti? Administratif kan bisa sisi administratif, Mbak, sisi juga bisa sisi moralnya, jadi banyak macam kan, Mbak, itu. Nah, itu makanya kita kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Seperti itu, Mbak. Jadi satu contoh lagi adalah mungkin mutasi karyawan, mutasi kepala dinas, atau mutasi PNS yang mungkin tidak benar ya. Tadi sudah mulai disinggung-singgung itu ada mutasi-mutasi yang bahkan ada yang double rangkap jabatan cukup banyak ini. Oh, itu juga ditelaah ya? Salah juga, itu juga termasuk tuntutan dari pendemo juga, Mbak. Oh, oke. Pak Joni, selama hak angket bergulir, apakah juga diperbolehkan atau memang tidak diperbolehkan atau tidak ketika ada perwakilan dari masyarakat untuk bisa melihat atau menyaksikan langsung jalannya hak angket? Atau memang ini internal? Iya, memang bukan. Memang niat kami, tim pansus hak angket DPRD Pati ini kita buat transparan. Jadi kita mengundang pendemo, masyarakat, bahkan semua pers silakan dilihat secara live streaming, monggo. Jadi jangan sampai juga anggota ini juga masuk angin, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak ke kami. Padahal kami itu niatnya betul-betul pengen ya sesuai dengan permintaan pendemo atau masyarakat. Tapi kan Pak Joni, kalau kita melihat juga Pak Bupati kemarin ini sudah membatalkan kenaikan PBB 250%. Apakah ini sebenarnya akan menjadi pertimbangan buat anggota DPRD kah? Ya bisa jadi, tapi kan ini, Mbak, kita melihat kan prosesnya. Karena terus terang masalah kenaikan PBB 250% itu kami DPRD tidak pernah diajak bicara. Oke. Kami tidak ada komunikasi ke kami. Oke. Dan kalau untuk pemanggilan dari Bupati Pati sendiri kapan, Pak Joni? Belum tahu, Mbak. Nanti yang jelas tuh kami setiap kali rapat, ini kan nanti ada 4 session. Jam 1 session berhenti, selesai, kita melakukan rapat internal. Rapat internal kita diskusi mana sih yang benar, mana salah sih, mana yang harus kita lakukan. Nah, itu baru kita Mbak. Jadi sementara belum, Mbak. Oke, Pak Joni, ini kan Pak Bupati masih tetap menjabat sebagai Bupati Pati ya, Pak ya. Ini dengan hak angket yang sedang bergulir, bagaimana jalannya roda pemerintahan daerah Pati? Ya kami berusaha pansus ini memang betul-betul independennya memang betul-betul harus kita jaga betul, sehingga kalau untuk urusan pemerintahan mungkin ada perwakilan, misalnya ada undangan dari Pemkab, ya biar jalan, Mbak, biar berjalan sebagaimana mestinya. Tapi yang jelas kami sudah bertekad pansus hak angketnya harus independen dan memang transparan dan juga harus secepatnya, sehingga biar masalah-masalahnya selesai sehingga kita jalan normal lagi, gitu, Mbak. Oke, dan untuk dari anggota DPRD sendiri bagaimana caranya juga meyakinkan bahwa ya ada tuntutan dari warga, kekesalan kemudian juga, tapi bagaimana juga dalam hak angket ini juga betul-betul dilihat apa-apa saja temuan-temuan yang akhirnya ini memfinalisasikan pemakzulan seorang bupati. Bagaimana caranya itu bisa melihat transparan dan juga memang terbuka begitu, Pak?
Ya kalau sekarang kan banyak pers yang memuat ya, terus juga wartawan lokal tuh live TikTok, Mbak. Udah kelihatan, Mbak, itu kelihatan. Jadi nanti bisa dilihat, misalkan anggota dewan dari fraksi apa yang tidak hadir, apa yang tidak bertanya, apa gimana, itu kelihatan semua, Mbak. Itu nanti Mbak bisa lihat nanti komentar-komentarnya tuh lucu-lucu. Tapi tidak apa-apa, harus seperti itu. Oke, Pak Joni, jadi penegasan saja ketika nanti sudah ada hasilnya, nanti bahwa hasilnya ini akan dibawa atau diserahkan kepada Mahkamah Agung ya? Ya, nanti setelah kami laporkan ke pimpinan Dewan, terus nanti di dalam rapat paripurna, nanti begitu tuh langsung kirim ke Mahkamah Agung. Itu kalau terbukti ya, Pak? Gimana? Itu kemudian kalau terbukti ya, dan kemudian... Ya. Kalau misalnya... Ya pokoknya hasilnya kita serahkan ke hasilnya hak angket itu. Oke. Kemudian juga ada tuntutan-tuntutan lain, Pak Joni, selama berjalannya hak angket dari warga? Apakah warga juga akan menyatakan bahwa akan tetap misalnya untuk bersuara? Untuk ya, awal? yang penting gini, kalau bagi mereka sih, ayo Pak, cepatnya Pak, cepatnya. Tapi memang kita harus proses dan hati-hati, Mbak. Jangan sampai nanti dalam prosesnya kita salah. Kita juga nanti menyerahkan ke MA juga nanti juga disalahkan juga, nanti percuma. Kalau kita buru-buru, terus tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, itu juga percuma, Mbak. Nah itu tadi balik lagi ke pertanyaan saya adalah bagaimana caranya juga meyakinkan iya ada tuntutan dari warga, tapi satu sisi juga akan ada mekanisme yang memang harus dijalankan dalam hak angket ini untuk pemakzulan seorang kepala daerah, Pak Joni. Ya. Makanya kami adakan terbuka, Mbak, semua bisa meliput, siapapun bisa melihat, bisa meliput, bisa live TikTok, silahkan. Sudah. Itu bisa kelihatan, Mbak. Ya kita mengajari masyarakat bahwa ini loh, Dewan itu tidak selamanya jelek. Jadi kita ini betul-betul kerja seperti ini. Itu, Mbak. Biarpun yang komentarnya lucu-lucu, wah Dewan ini kok diem aja, mulut aja, macam-macam. Ya, tapi ya kita tidak apa-apa, biasa itu. Oke, dalam hak angket apakah juga akan misalnya memanggil mungkin atau meminta pendapat dari pihak Kementerian Dalam Negeri, Pak Joni? Bisa saja, Mbak, bisa saja. Seperti nanti rencana kita juga memanggil ada beberapa yang dari pusat. Bisa. Dan nanti pun juga kami lagi mempelajari, kami akan memanggil ke ahli yang dari pusat dan memang itu orang terkenal. Nanti tapi belum saya sebutkan sih nanti biar. Ini untuk menjadi ahli, saksi atau apa? Tim ahli yang memang betul-betul punya kemampuan tentang hukum tata negara. Gitu. Oke, Pak Joni, ini kan Bupati Pati Pak Sudewo ini merupakan kader dari partai politik ya, Partai Gerindra. Nah, apakah kemudian juga ini bagaimana kemudian di internal di gejolak DPRD sendiri yang punya kadernya dari Gerindra, seperti apa Pak Joni? Jadi seperti kemarin pada saat rapat paripurna pembentukan pansus hak angket, kita semua kalau nggak salah 8 fraksi utuh itu termasuk Gerindra ikut mendukung diadakannya hak angket. Itu, Mbak. Jadi semuanya mendukung, termasuk Pak. Oke, kalau untuk besok adakah pemanggilan lagi saksi besok, atau mungkin ahli? Nanti besok libur sampai Senin, nanti Selasa mulai lagi. Ada nanti kita panggil lagi. Oh jadi berarti besok ada jeda untuk 17 Agustus sampai Selasa depan lagi? Iya, siap, Mbak. Selasa depan siap. Pak Joni rencananya akan memanggil? Rencana memanggil yang kita mendalami lagi bidang rumah sakit sama nanti yang masalah PBB juga. Yang kemarin masalah PBB yang ramai itu kita panggil nanti prosesnya seperti apa. Kita coba kita lebih dalami. Oke, Pak Joni, tapi kalau menurut dari pandangan Bapak sendiri sebenarnya aksi warga ini adalah buntut ya atau pada saat klimaksnya adalah ini buntut dari kekecewaan ya mereka terhadap bupatinya sendiri yang mereka pilih waktu pilkada kemarin. Nah sebenarnya kalau dari Pak Joni sendiri melihatnya bagaimana sih Pak? Ya kalau saya melihat saya selama 4 periode jadi DPRD Pati, saya tuh memang kemarin tuh hal yang luar biasa sekali karena gini, warga masyarakat tuh urunan loh Mbak, nyumbang bahkan tukang becak, tukang ojek, tukang petani sampai saya ke pasar orang pasar bilang Pak besok Pak Heru libur loh Pak, loh kemana? Ada yang bilang demo, ada yang bilang buat nasi bungkus untuk pendemo. Saya toko-toko pada tutup semua, perusahaan juga pada ditutup semua, pada pengen ikut demo. Itu loh Mbak. Jadi
ini benar-benar warga. Tapi kalau nanti kalau ternyata memang betul ada partai politik yang menunggangi istilahnya, pasti tidak seramai itu, Mbak. Ini murni warga, Mbak. Murni warga. Oke, dan artinya nanti ini juga masih terus bergulir ya, karena tadi ada waktu untuk kemudian menggunakan hak angketnya ya, anggota DPRD untuk kasus pemakzulan Bupati Pati. Terima kasih Wakil Ketua Pansus Pemakzulan Bupati Pati, Joni Kurnianto. Ya Mbak, matur. Kami akan segera kembali, saudara, tetap di Kompas TV. Bertemu kembali, saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi rencananya akan memanggil mantan anggota Komisi 5 DPR RI yang kini menjabat sebagai Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo. Pemanggilan terkait pengusutan kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, Sudewo diduga menerima komitmen V dari pembangunan jalur kereta saat dirinya menjabat sebagai anggota DPR RI. Kereta api masih terus berprogres ya. Kita ketahui ada di beberapa wilayah, jadi kita tunggu saja. Mas, kan sudah sempat disebutkan. Lalu sejauh mana perkembangan terbaru dari kasus korupsi di DJKA yang diduga turut melibatkan Bupati Pati Sudewo? Kita dengar laporan langsung dari jurnalis Kompas TV Triksi Valencia dan Arif Rahman langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Sejauh mana sebetulnya KPK mengusut peran dari Sudewo ini? Apakah sudah kelihatan benang merahnya dari kasus ini? Iya, Tifal, tadi disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur, menarik sebenarnya mengapa kemudian Sudewo yang juga sebagai Bupati Pati saat ini pada saat waktu itu menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR RI tidak kunjung dipanggil ataupun juga ditetapkan sebagai tersangka lantaran sampai saat ini KPK masih mendalami peran dari Sudewo tersendiri. Jadi kalau misalnya pada waktu persidangan di Semarang tahun 2023 lalu, Sudewo ini menerima komitmen fee itu hanya dalam satu proyek. Nah, tadi disampaikan oleh Asep Guntur bahwa nampaknya Sudewo ini tidak hanya terlibat dalam satu proyek saja. Jadi ada proyek-proyek lainnya yang saat ini masih didalami oleh tim penyidik dari KPK. Nah, maka dari itu, jika memang satu orang yang bermain dalam berbagai proyek, ini dikumpulkan terlebih dahulu keterangannya, bukti-buktinya, kemudian juga penguatan dari keterangan-keterangan saksi maupun juga dari penuturan-penuturan fakta-fakta dari persidangan maupun juga BAP-BAP lainnya, barulah nanti ketika memang sudah kuat dipanggil untuk kemudian bisa dimintai keterangan, klarifikasi maupun juga diberitahukan terkait dengan statusnya. Jadi kalau pada saat itu Sudewo dipanggil KPK, statusnya masih menjadi saksi, dimintai keterangan. Nah, sampai saat ini nampaknya KPK sedang mencari cara lain ataupun juga bukti-bukti lain untuk kemudian menguatkan terlebih dahulu nih sebelum kemudian KPK ini memanggil Sudewo, menjadwalkan Sudewo untuk datang kembali ke KPK pada tahun 2025 dan memberikan klarifikasi ataupun juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh penyidik KPK. Nah, tadi yang juga disampaikan oleh Asep Guntur adalah selain ada proyek-proyek yang diduga bukan hanya satu proyek, terkait juga dengan status hukumnya, karena waktu itu Sudewo sempat sudah mengembalikan uang yang memang disita, tapi ini tidak menutup pidananya. Maka dari itu pun juga terkait dengan aliran dana ini kembali didalami, maupun juga kembali dilihat apakah memang hanya menerima 270 juta rupiah saja, yang kalau misalnya dikatakan dugaannya ini ada di beberapa proyek, berarti ada uang lebih atau aliran dana lebih yang masuk ke dalam kantung Sudewo. Nah, inilah yang kemudian juga masih didalami ataupun juga ditelusuri oleh penyidik KPK, Tifal. Maka dari itu menarik kita nantikan apakah kemudian KPK ini berhasil mendapatkan bukti-bukti ataupun juga keterangan yang berujung ataupun juga akhirnya menjadwalkan Sudewo untuk datang ke KPK memberikan klarifikasi. Nah, kalau kita misalnya melihat juga dalam
kasus DJKA ini kan memang beragam proyek-proyeknya ataupun juga ada banyak tersangka yang sudah ditetapkan. Nah, tapi kalau misalnya Sudewo ini kembali muncul, ini lantaran pengembangan dari salah satu tersangka yang kemarin ditetapkan oleh KPK pada tanggal 12 Agustus 2025, yakni bernama Renato, yakni pejabat pembuat komitmen pada Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Bandung. Dari situlah kemudian KPK ini mengembangkan dan kembali menarik ataupun juga menyeret nama Sudewo yang kala itu menjadi anggota DPR RI Komisi 5. Nah, maka dari itu juga yang akan dikejar lagi adalah saksi-saksi maupun juga keterangan-keterangan dari pihak lainnya yang masih dibutuhkan oleh penyidik KPK untuk kemudian bisa memperkuat dari kasus-kasus DJKA. Jadi masih ada kemungkinan lainnya, Tifal, apakah akan ada tersangka baru, apakah ada saksi-saksi ataupun juga nama-nama yang nanti akan dipanggil oleh KPK untuk menjelaskan terkait dengan dugaan korupsi di proyek jalur kereta api yang dikerjakan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Nah, kita melihat juga pada saat itu nama Sudewo ini yang muncul dalam persidangan di Semarang begitu ya, disebutkan kan kalau Sudewo ini mendapatkan uang 270 juta rupiah itu dalam paket pekerjaan pembangunan jalur ganda kereta api antara Solo Balapan Kadipiro, Kalioso, KM 96 plus 400 sampai dengan KM 104 plus 900 bersama dengan 6 tersangka lainnya. Nah, maka dari itu proyek-proyek lainnya ini juga masih dinantikan ataupun juga masih ditelusuri, Tifal, apa saja yang kemudian berkaitan atau dimainkan oleh Sudewo yang juga uangnya kita akan pertanyakan lagi apakah melebihi dari 270 juta rupiah yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam beberapa tersangka waktu itu. Tifal. Karena menariknya ini muncul setelah banyak demonstrasi yang muncul di Pati, Jawa Tengah untuk menuntut Sudewo mundur dari jabatannya sebagai Bupati. Triksi, terima kasih. Dan kami akan lanjutkan lagi dengan informasi lain untuk Anda usai jeda. Bukan hanya di Pati, Jawa Tengah, warga di sejumlah daerah seperti Cirebon dan Jombang turut mengeluhkan kenaikan drastis pajak bumi dan bangunan. Lengkapnya sebentar lagi. Selain di Pati, Jawa Tengah, warga di sejumlah daerah seperti Cirebon dan Jombang juga mengeluhkan kenaikan drastis pajak bumi dan bangunan PBB. Pihak istana membantah naiknya PBB di sejumlah daerah karena berkurangnya dana dari pusat ke daerah akibat efisiensi anggaran. Protes besar-besaran warga Pati, Jawa Tengah berujung pembentukan pansus hak angket oleh DPRD untuk memakzulkan sang Bupati Sudewo. Pangkal gejolak warga di Pati adalah kebijakan Bupati menaikkan harga pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Namun meski Bupati Sudewo membatalkan kebijakan tersebut, warga kadung kecewa dan tetap meminta Bupati mundur. Bukan hanya di Pati, kenaikan pajak bumi dan bangunan juga menimbulkan keresahan warga di Jombang. Sejumlah warga mengajukan keberatan karena pajak naik hingga 200%. Salah seorang warga memprotes dengan membayar pajak menggunakan uang koin dalam galon. Bupati Jombang Warsubi mengaku tidak menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan. Dirinya hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Jombang akan melakukan revisi Perda terkait besaran pajak bumi dan bangunan tersebut. PBB P2 itu berdasarkan hasil Perda tahun 2023. Sudah berjalan di tahun 2004 dan 2005. Kami hanya menjalankan. Apabila masa keberatan pun stimulus pasti akan diberikan potongan. Dan juga lebih dari 16.000 orang minta pengurangan. Dan itu dilaksanakan, bahkan kami membentuk tim khusus untuk penanganan pengaduan masyarakat. Kami tidak pernah menaikkan pajak. Kami hanya menjalankan apa yang dijalankan di tahun 2024. Sejumlah warga kota Cirebon yang tergabung dalam paguyuban Pelangi Cirebon menuntut Wali Kota Cirebon untuk membatalkan kenaikan pajak bumi bangunan PBB Kota Cirebon.
Mereka menilai kenaikan PBB yang telah ditetapkan mencapai 1000% dari nilai sebelumnya sangat memberatkan dan tak masuk akal. Kami berharap agar PBB kembali seperti 2023. Memang dinaikkan PBB-nya. Dengan Perda nomor 1 tahun 2024, PBB naik seluruh merata minimal itu 150%. Sampai 1000%, dan hampir semua ini adalah keresahan masyarakat. Hanya saja mereka tidak ada yang berani speak up, berbicara. Menanggapi hal ini, Wali Kota Cirebon Effendi Edo membantah adanya kenaikan pajak bumi bangunan yang mencapai 1000%. Namun, hanya berkisar di angka 400 hingga 500%. Ya, kenaikan ada tapi tidak sampai 1000%. Nah, tapi dari tidak 1000% itu saya sudah kaji ulang. Ya maklum, saya kan baru 5 bulan bekerja, tapi saya akan melakukan proses ini cepat kan gitu ya, sehingga insya Allah mudah-mudahan sih kita bisa ada formulasi yang bagus yang sehingga bisa menurunkan PBB tersebut. Pengamat ekonomi media Wahyudi Askar menilai efisiensi anggaran pemerintah membuat pemerintah daerah mengambil kebijakan menaikkan pajak. Karena selama ini banyak pemerintah daerah bergantung kepada transfer dana dari pusat. Pati itu berkurang anggarannya 59 miliar. Berkurang 50 akibat karena efisiensi anggaran, dan itu besar sekali untuk Kabupaten Pati. Dan 70% kabupaten kota di Indonesia bergantung dari DAK dan EAU. Dan itu dipangkas oleh pemerintah dan ugal-ugalan. Item pemangkasan itu cenderung tidak hati-hati. Banyak proyek irigasi yang dipangkas yang ujung-ujungnya juga mengganggu layanan publik. Artinya ini saya sepakat bahwa ada persoalan leadership di Kabupaten Pati, tapi ada persoalan lebih besar yang harus kita antisipasi. Yaitu soal daerah nggak ada uang. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi membantah ada kaitan antara efisien pemerintah dengan kenaikan pajak di sejumlah daerah. Tuduhan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur. Ya, teman-teman, efisiensi di awal tahun 2025 itu tidak hanya untuk satu kabupaten kota, tidak hanya untuk 2 kabupaten kota, tapi untuk 500-an kabupaten kota, ya kan? Untuk 500-an kabupaten kota, untuk seluruh kementerian dan lembaga yang ada di pemerintah pusat. Jadi kalau ada kejadian spesifik, satu kejadian di Pati, ini dinamika lokal. Pajak yang naik drastis di sejumlah daerah harus mendapat perhatian agar masyarakat tidak malah menjadi korban. Tim Liputan, Kompas TV. Jadi kenapa pemerintah daerah ini ramai-ramai menaikkan pajak? Kita bahas bersama anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, dan juga Direktur Kebijakan Publik Selios Media Wahyudi Askar. Mas Media, selamat malam. Mas Irawan, selamat malam. Malam. Saya mau ke Mas Media dulu. Mas Media, jadi benar dengan efisiensi pemerintah pusat ini berdampak kepada pemerintah daerah yang saat ini terkesan gelagapan nih mencari pendapatan tambahan? Ya, DAK, DAU itu jadi tulang punggung pemerintah daerah. Khususnya pemerintah daerah yang nggak punya banyak sumber pendapatan yang lain. Dan pengurangannya itu hampir 50%. Dari total 5% dikurang jadi sekitar 2%. Memang untuk seluruh kabupaten kota. Dan saya tidak sepakat bahwa ini hanya dinamika lokal, tidak. Daerah lain mungkin mengalami hal yang serupa. Tapi mungkin daerah itu takut untuk menaikkan pajak PBB atau pajak-pajak yang lain. Yang dilakukan daerah lain ya paling mengurangi layanan publik, bertahan, atau tetap melakukan apa yang mereka bisa. Jadi tidak benar bahwa dilema ini hanya mencakup satu daerah, beberapa daerah? Iya, itu tadi sudah dilihat ya. Itu hanya beberapa kabupaten kota saja yang akhirnya terdeteksi bahwa PBB-nya naik. Kita perlu deteksi dari 500 kabupaten kota, itu mana saja yang terpukul, yang sudah kemudian menaikkan pajak reklame mungkin, pajak retribusi daerah lainnya, termasuk juga PBB. Jadi yang terjadi hari ini adalah kekacauan yang menyebabkan vertical fiscal imbalance. Ini ada teorinya.
di mana pemerintah pusat mencengkram dana di daerah, mengambil, memangkas, sehingga kemudian daerah kehilangan kemerdekaan fiskalnya. Desentralisasi fiskal kita hilang hari ini, daerah itu kan nggak bisa menolak ya kemarin ketika dipangkas. Artinya nerima saja? Nerima saja, dan sebagian daerah mungkin saja diam. Kenapa diam? Karena mereka nggak mau melawan arahan Pak Prabowo. Ada retret kemarin, 1 komando misalkan. Jadi di gejolak di Pati ini, saya ingin sampaikan bahwa ini jadi refleksi harusnya oleh pemerintah. Jadi benang merahnya harus ditelusuri. Jangan-jangan ada persoalan sistemik yang lebih besar, yaitu soal tata kelola fiskal kita. Jadi tidak ada atensi untuk kemudian mendorong kekacauan, kemudian untuk masyarakat ini sederhana, masyarakat tuh mau kok bayar pajak, tapi ini kan tidak adil. PBB naik 4, 5, 10 kali lipat begitu. Artinya tidak ada api kalau tidak ada asap kalau tidak ada api gitu ya, Mas Media ya? Oke, kalau gitu dari Mas Irawan sendiri perlu memandang nggak bahwa jangan-jangan kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat ini harus dikaji lagi secepat mungkin, karena gejolaknya bukan satu di beberapa daerah tapi banyak ternyata. Nah, saya ingin memulai diskusi kita hari ini bahwa persoalan pajak merupakan sebenarnya persoalan yang sensitif dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tapi harus satu hal kita akui bahwa persoalan pajak itu adalah urat nadi kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Itu yang paling pertama. Nah, yang kedua bahwa kita harus memahami bahwa sistem pemerintahan kita itu mengenal pemerintahan nasional dan kemudian pemerintahan lokal. Nah, kalau kita bertitik tolak dari persoalan ini adalah di Kabupaten Pati, maka clear bahwa dan harus kita katakan bahwa ini adalah persoalan pemerintahan lokal, tidak ada kaitannya dengan Pak Prabowo atau tidak ada kaitannya dengan pemerintahan nasional tadi gitu. Tapi kan ini berimbas karena dari efisiensi pemerintah pusat. Saya kira tidak. Ini adalah menyangkut pajak dan retribusi daerah. Persoalan APBD kita memang sejak lama ini menjadi tugas besar kita. Tadi dikatakan persoalan sistemik tadi itu kaitannya dengan desentralisasi fiskal, tapi bukan sistemik kaitannya dengan efisiensi tadi. Bahwa memang ada tuntutan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Tapi peningkatannya sampai misalnya contohnya ya Mas ya, di Cirebon saja sampai 1.000 ya Mas, 1.000 kali lipat peningkatannya. Apakah itu wajar untuk kita yang sehari-harinya juga sedang terjepit nih, sedang tidak baik ekonomi? Nah, itulah yang kemudian saya juga menyampaikan bahwa sebenarnya kenaikan pajak secara signifikan itu merupakan sesuatu yang kami sendiri di DPR melihat itu sesuatu yang tidak tepat. Seharusnya kalaupun dinaikkan tagihan pajaknya harus dilakukan secara bertahap. Maka kemudian Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah kita mengenal bahwa kenaikan pajak itu bisa dilakukan oleh pemerintahan daerah setiap 3 tahun. Tetapi kami memahami apa yang kemudian diaspirasikan oleh rakyat Pati, sehingga kami saya mendorong agar persoalan pajak itu harus dimulai dengan proses dialog, proses keterbukaan dan proses partisipasi publik agar rakyat terlibat dalam proses pengambilan kebijakan kenaikan pajak tersebut. Tapi jangan ditarik ke pemerintahan nasional bahwa ini adalah jangan ditarik katanya ke pemerintahan pusat, karena memang pajak ini adalah merupakan suatu kewajiban ya oleh warga, dan juga ya ini bukan masalah tentang efisiensi pemerintah pusat, Mas Media. Baru kali ini ya, 80 tahun Indonesia merdeka, DAU dipangkas 50% itu baru kali ini. Ini melangkahi prinsip desentralisasi fiskal, undang-undang otonomi daerah. Karena mau bagaimanapun juga, daerah itu bagian dari pemerintahan. Dan daerah punya hak, karena daerah kan berkontribusi dari sumber daya alam, kemudian ditransfer ke pusat, pusat balik lagi. Dan kemudian daerah berkurang, nggak kembali lagi ke daerah. Inilah problemnya. Dan satu lagi mungkin catatan saya juga Mas, ini kan berawal dari efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran terjadi karena uang kita terbatas. Penerimaan negara yang dilakukan, diambil oleh pemerintah pusat, itu nggak signifikan. Apa yang terjadi di daerah hari ini, mengurangi DAK DAU, itu nggak akan terjadi kalau kita punya cukup uang di kantong negara. Yang mengumpulkan uang itu ya Dirjen Pajak. Dan kita jadi problemnya ini di pusat? Ada di pusat, karena begini, ini nggak akan bisa serta-merta terjadi begitu saja ya. Ini tahun 2025, pernah nggak heboh PBB ini terjadi sebelumnya? Nggak pernah. Mas Irawan? Ya tadi saya katakan bahwa persoalan di Pati itu adalah persoalan pajak dan retribusi daerah.
Nah, kemudian oleh Bupati Pati dan kemungkinan juga beberapa bupati lainnya, itu ada gambar besar terkait APBD, struktur APBD-nya kaitannya dengan pendapatan daerah, itu belum maksimal, sehingga kemudian mencarilah ruang-ruang untuk kemudian mendapatkan pendapatan asli daerah, salah satunya dari peningkatan pajak bumi dan bangunan tersebut. Nah, tapi pertanyaannya balik lagi, apakah wajar begitu Mas dengan menaikkan tadi untuk pendapatan daerahnya sendiri, itu menaikannya ratusan bahkan ribuan kali lipat di saat ini? Saya termasuk yang mengatakan kenaikan 250% itu sesuatu yang tidak wajar gitu. Tetapi kemudian saya juga memahami baik kepala daerah maupun rakyatnya. Kepala daerah menaikkan itu karena ada tuntutan untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Kenapa? Karena banyak daerah kita itu pendapatan asli daerahnya kurang dari 50%. Bahkan ada yang 5%, ada 15%, ada 25%. Nah, ini yang kemudian berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Nah, struktur APBD kita tadi selain pendapatan asli daerah juga ada yang disebut dengan dana transfer. Tadi yang disampaikan dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, itulah yang kemudian dipermasalahkan, tapi tidak relevan dengan apa yang terjadi di Kabupaten Pati dan tadi beberapa daerah kaitannya dengan kenaikan pajak tersebut. Dan kita juga sebenarnya kenaikan pajak tersebut tentu kan harus berdasarkan asesmen dan pelibatan partisipasi publik, karena sebenarnya kalau konstitusi kita kan mengatakan namanya pajak dan pungutan lainnya itu harus diatur dengan undang-undang. Undang-undang pajak dan retribusi daerah kita mengatur harus ditetapkan oleh Perda. Itulah perlunya keterlibatan partisipasi. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya, apakah artinya dengan seperti ini tidak perlu lagi ada pengkajian soal efisiensi pusat ke daerah? Karena dari kalau kita lihat ya, ternyata ada bentuk juga beberapa yang menyatakan bahwa ada semangat perlawanan ya dalam tanda kutip yang siap-siap dilakukan oleh daerah terkait dengan kenaikan yang besar-besaran ini termasuk di Cirebon. Bagaimana sikapnya nanti akan dijawab oleh bapak-bapak, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk mengantisipasi adanya lonjakan yang sama terkait dengan kenaikan tarif PBB di sejumlah kota. Dasko mengatakan mekanisme penuntutan pemakzulan terhadap Bupati Pati Sudewo oleh DPRD ini sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ya, kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati. Dan kita hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita akan monitor perkembangannya demikian. Pak, ini bisa jadi... Tadi sudah juga rapat evaluasi dengan Menteri Dalam Negeri mengenai beberapa hal perkembangan di daerah-daerah lain yang kemungkinan ada kebijakan yang sama dan sudah kita minta kepada Mendagri untuk mengambil langkah-langkah yang nggak perlu untuk memitigasi hal yang serupa demikian. Jadi sebenarnya Mas Media untuk transfer dana pusat ke daerah yang dipangkas ini sebenarnya ini terjadinya seperti apa? Maksudnya berdampaknya kepada apa yang biasanya misalnya seperti apa jadinya seperti apa begitu untuk pemangkasan? Iya, pusat dan daerah itu kan satu bangunan tubuh ya. Dan saya nggak sepakat tadi Pak Hasan Nasbi bilang ini kan daerah, nggak ada hubungan gitu. Tidak benar. Karena apa yang terjadi di daerah juga bagian dari kebijakan pemerintah pusat, termasuk juga terkait dengan anggaran, gitu ya. Dan yang saya lihat hari ini, kita tahu Pak Prabowo punya prioritas program nasional, keputusannya kan austerity, pemangkasan anggaran, yang kemudian diantaranya adalah DAK dan DAU, yang kemudian dipangkas, begitu ya. Problemnya adalah ketika itu dipangkas, uang itu tidak menyebar di bawah, karena diambil. Kemudian digeser katakanlah ke MBG, Danantara, Kopdes Merah Putih, mungkin sekolah rakyat, program strategis yang sekarang praktis belum berjalan cukup optimal. Kita harus akui itu. MBG belum berdampak signifikan pada UMKM misalkan. Jadi uang daerah diambil, yang sebelumnya nih masuk ke daerah ya, proyek irigasi, jalan segala macam, ini diambil, keangkat, uang nggak muter di bawah. Sehingga ekonomi masyarakat tertekan, daya beli turun. Daya beli kita stagnan kemarin di kuartal kedua. Dan kemudian ketika ekonomi rakyat sulit, PBB dinaikkan, ini jadi masalah. Kenapa ini tidak terjadi sebelumnya? Karena daya beli masyarakat bisa jadi baik sebelumnya. Tapi karena masyarakat sedang tertekan, itu 4 kali lipat itu besar sekali. Kenaikan biasanya bayar 200.000, kemudian 4 kali lipat, itu besar sekali bagi masyarakat.
Dan itu pun pertanyaannya belum tentu bisa untuk membayar 4 kali begitu ya? Ya masyarakat yang punya uang mungkin ya sudahlah sekali setahun bayar, karena PBB kan sekali setahun. Yang nggak punya uang ya nggak bayar. Tapi ini kan saya lihat ya, jangan sampai bupati, wali kota dikorbankan, kemudian dipisah. Oh ini adalah tanggung jawab bupati, kalian nggak kompeten. Ini tanggung jawab bupati, wali kota, nggak bisa. Nggak bisa, karena 500 kabupaten kota juga adalah bagian dari pemerintahan nasional. Jadi kalau daerah itu rontok, jadi jangan disalahkan di daerahnya gitu? Iya, karena pertumbuhan ekonomi nasional berawal dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Kalau di daerahnya rontok, PAD di daerah nggak maksimal, gimana putaran ekonomi di daerah nggak jalan? Karena efisiensi anggaran yang brutal dan ugal-ugalan dan tidak presisi, maka implikasinya hari ini kan ya. Jadi keadilan perpajakan kita hari ini dipertanyakan. Dan saya kira apa yang ada di Pati ini jadi pembelajaran yang baik untuk jangan bikin kebijakan yang blunder, baik di level kabupaten kota maupun di level pemerintahan nasional. Jadi tidak akan ada evaluasi nih Mas terkait dengan efisiensi ini Mas Irawan, karena kan balik lagi tuh rakyat menjerit tapi Pemda atau pemerintah daerahnya sendiri kemudian seakan-akan mencekik rakyatnya sehingga terjadilah seperti pergolakan yang ada di Pati. Ya, saya mengulangi kembali bahwa sebenarnya tadi yang dipaparkan tersebut menurut saya tidak nyambung dengan logika dan bangunan pemerintahan kita. Tadi saya sampaikan di awal bahwa kita punya pemerintahan nasional, kita punya pemerintahan daerah. Pemerintahan nasional itu membantu pemerintahan daerah melalui namanya dana transfer daerah. Namun kemudian struktur APBD itu tidak hanya bertumpu tapi kan dipangkas kemudian. Siapa bilang? Ya dipangkas Mas. Mana datanya? 4,6% Mas sebelumnya. Sekarang jadi sekitar 2%. Nih nanti saya lihatin Mas. Oke, nanti saya lihatin. Makanya tadi saya tanya, datanya mana? Ada Mas datanya, tinggal dicek di Google. Dana transfer daerah itu jumlahnya sama, nggak ada. Cuma memang Menteri Keuangan kemudian efisiensi anggaran Mas berkurang. Menteri Keuangan kemudian mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan terkait dengan alokasinya, kebijakannya. Misalnya ada kaitannya dengan rapat-rapat, terus pengkajian dan penelitian. Itulah yang kemudian dikatakan oleh Menteri Keuangan untuk kemudian dilakukan efisiensi dan realokasi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih prioritas untuk kepentingan rakyat gitu loh. Tapi nyatanya seperti yang terjadi di Pati, di Cirebon juga itu naik PBB-nya sampai ribuan. PBB tadi saya sampaikan bahwa itu kaitannya dengan tuntutan atau kaitannya dengan mungkin evaluasi kepala daerah dalam rangka meningkatkan. Jadi tidak ada kaitan dengan efisiensi di pusat? Nggak ada, itu kaitannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Karena setiap pemerintahan daerah tidak hanya bisa bertumbuh pada dana transfer dari pusat, tapi juga kaitannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Salah satu sumbernya adalah pajak bumi dan bangunan dan kemudian retribusi. Itulah yang diatur dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah dan kemudian hubungan keuangan pusat dan daerah. Makanya kemudian Pati menyampaikan problemnya salah satunya adalah terkait dengan belanja operasional pegawai yang sekitar 200 miliar, di satu sisi PAD-nya hanya sekitar 36 miliar. Itulah kemudian breakthrough kebijakan yang diambil oleh Bupati untuk kemudian meningkatkan pendapatan asli daerah supaya APBD-nya menjadi sehat. Mas Irawan katakanlah tadi misalnya tidak ada hubungannya begitu ya. Tapi kalau bagaimana dengan semangat yang terjadi di Pati ini akhirnya membuat warga-warga lain ini menunjukkan rasa ketidakpuasannya begitu. Nah, itulah yang kemudian saya pribadi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh rakyat dan masyarakat di Pati kaitannya dengan bagaimana mereka menyampaikan ekspresi. Ini harus dibantu dan pemerintah pusat, Mas. Kenapa? Saya berharapnya begini. Tunggu dulu. Saya berharap kita kasih dulu ke Mas pusat itu mencari jalan keluar. Maksud saya begini. Sekarang kabupaten kota terdesak. Bupati sama wali kota itu Mas berbeda dengan presiden. Bupati itu dekat sekali dengan masyarakat, head to head. Keluar di alun-alun mereka ketemu masyarakat, nggak begitu dengan presiden. Belum tentu sebisa itu. Artinya mereka head to head dengan masyarakat, mereka ditekan oleh masyarakat. Mana janji politikmu? Oke. Nah sekarang puluhan miliar pengurangan dari efisiensi anggaran. Mereka kan putar otak. Saya punya hanya waktu 5 tahun. The only way hanya PBB yang paling mungkin. Karena kalau pajak reklame sekarang daya beli turun, nggak signifikan. Pajak retribusi, parkir segala macam, kan daya beli turun sekarang, nggak akan signifikan. The only way ubah NJOP, naikkan, kemudian dapat tambahan pajak dari PBB.
Itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena kalau mau datengin investor, pemerintah daerah juga nggak sulit, maksudnya nggak mudah untuk melakukan itu. Jadi menurut saya sekarang masih ada waktu. Besok kan pembacaan nota keuangan. Kita harus cek ini TKDD naik apa turun. Kalau seandainya TKDD turun, mohon untuk kemudian saya menitipkan pesan ya Mas Irawan dan teman-teman di DPR untuk perjuangkan di daerah. Karena kepala daerah hari ini, mohon maaf ya, itu takut untuk bersuara. Takut. Benar seperti itu nggak Mas Irawan? Nggak ada, nggak ada itu. Ya mungkin mudah-mudahan tidak ya. Tapi kalau seandainya saya sampaikan tadi, kalau bupati kan nggak mungkin. Saya nggak mau mengikuti efisiensi anggaran Pak Prabowo. Kami nggak ada duit. Saya kira bupati wali kota nggak akan seberani itu, Mbak. Karena mereka sudah terkunci banyak hal. Karena kalau bupati wali kota terlalu vokal, kan banyak item itu terlalu ditentukan oleh pemerintah pusat. Saya nggak bicara Pak Prabowo ya. Saya bicara instrumen bangunan fiskal Indonesia selama 10-15 tahun terakhir. Sentralisasi fiskal kita itu menguat. Banyak kebijakan fiskal yang sebelumnya di daerah itu digeser ke pusat. Oke. Sekarang kalau pemerintah daerah tuh nggak dapat PSN, nggak dapat program strategis. Dari mana uangnya begitu nggak ya? ada uang yang kemudian berputar di bawah. Dan akhirnya tadi seperti Mas Media bilang bahwa seakan-akan katanya kemudian patuh begitu ya, yang tidak ada yang bersuara begitu. Ya. Terus Gimana Mas kira-kira? Begitu nggak kira-kira? Mudah-mudahan tidak. Nggak juga. Ini berlebihan. Analisanya berlebihan. Tapi kaitannya dengan sistem bahwa kemudian ada tuntutan dari daerah bahwa desentralisasi politik harus diiringi dengan adanya desentralisasi fiskal, itu yes. Kami setuju dan juga ikut memperjuangkan bahwa daerah harus bisa diberikan ruang tumbuh bagaimana bisa meningkatkan kapasitas dan kemampuan fiskal daerahnya. Itulah yang kemudian diatur dalam berbagai undang-undang tersebut, dan itu juga kami masih sedang mengkajinya kemudian agar kemudian ini kita bisa kaji kembali, kemudian kita bisa membuat satu kebijakan memberikan ruang tumbuh kepada seperti daerah. apa kajiannya? Kalau kaitannya ya seperti apa ini kan kajian? lagi proses, makanya kemudian dalam prolegnas kita undang-undang pemerintahan daerah itu masuk. Kemudian kita mengkaji implementasi undang-undang mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah. Kaitannya termasuk dengan batasan, kaitannya dengan penggunaan APBD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang maksimum 30%. Nah itulah yang kemudian tadi saya tidak setuju karena argumentasi yang dibangun tersebut tidak didukung dengan data dan informasi, termasuk kemudian daerah takut bersuara. Dari mana informasinya bahwa daerah takut bersuara dan keberatan terhadap hal tersebut? Kami di DPR nggak pernah mendengar. Sebetulnya kalau saya kan nggak bisa bertanya Mas, karena saya bukan ada di posisi Mas Irawan. Mas Irawan kemudian bisa menanyakan ke Kemendagri, karena Mas Irawan kan anggota Dewan ya. Maksud saya memperjuangkan itu, memperjuangkan daerah. Maksud saya begini, karena daerah itu kan tertatih-tatih sekarang karena kemiskinan itu, kantong-kantong kemiskinan itu ada di daerah gitu ya. Jadi pemerintah daerah itu harus punya kapasitas yang kuat dan salah satunya secara finansial. Jadi kalau saya boleh usul dengan segala hormat dan kerendahan hati, masih ada short termnya. Kalau ini tidak ingin bergulir kemana-mana, please kaji kembali efisiensi anggaran di Indonesia, lihat kembali item efisiensi anggaran yang harus hati-hati begitu ya. Dan untuk transfer ke daerah mohon jangan dikurangi. Besok kita lihat ya di pembacaan nota keuangan. Dan kalau itu berkurang, saya masyarakat biasa hanya menitipkan pesan kepada Mas Irawan, anggota DPR untuk perjuangkan daerah. Jadi kalaupun bupati nggak mau bersuara atau mungkin khawatir, ya saya kira masyarakat juga punya hak untuk bersuara. Tolong perhatikan di daerah karena ambisi pembangunan itu tidak boleh hanya ada di kepala presiden. Baik. Karena desentralisasi itu kami juga orang luas. daerah. Nggak ada kurang-kurangnya kami memperjuangkan daerah tersebut. Dana transfer daerah itu tetap. Tetapi apa yang disampaikan tersebut tidak relevan dengan permasalahan yang sebenarnya sedang kita tonton di Kabupaten Pati. Nggak ada kaitannya dengan efisiensi. Tapi itu sekali lagi saya katakan bahwa itu bagian dari upaya kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tidakkah juga pusat ini worry dalam tanda kutip ya akan ada pergejolakan lainnya misalnya di daerah-daerah? Ya tentu kami memandang bahwa setiap peristiwa yang ada di daerah itu bisa berdampak kepada pemerintahan nasional. Itulah kemudian kami menyampaikan kepada pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri agar kemudian melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang itu membebani masyarakat di daerah.
gitu loh. Tapi kita juga nggak Baik. bisa menyalahkan kepala daerahnya karena itu ruang tunggu Oke. yang bisa dilakukannya. Sudah kita tangkap pesannya. Terima kasih Mas Irawan, Mas Ya. Media, terima kasih. Terima Selamat kasih, malam Mbak. semuanya. Saudara, setelah ini kami menghadirkan informasi dari Megawati yang kembali menunjuk Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Sesaat lagi kami kembali. Kembali bersama Sapa Indonesia Malam, Saudara. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, kembali menunjuk Hasto Kristianto menjabat sebagai Sekjen Partai untuk periode 2025-2030. Menurut Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Adiana Pitupulu, Ketua Umum punya hak penuh menunjuk Sekjennya. Ia mengaku seluruh kader partai tidak mengetahui sebelumnya. Sebelum itu, Hasto Kristianto mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto usai divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap terkait Harun Masiku. Berita gembira dari DPP PDI Perjuangan pada hari ini adalah tadi Ibu Ketua Umum kita sudah memutuskan dan menetapkan Sekjen PDI Perjuangan adalah Pak Hasto Kristianto. Bisa dikatakan kita semua sama-sama tidak tahu karena kita sudah bersetuju bahwa penyusunan struktur DPP itu 100% hak prerogatif Ketua Umum. Jadi tadi di atas ketika mau dilantik DPP yang belum dilantik di Bali kemarin dibacakan namanya satu persatu, lalu Pak Adi Wasekjen bidang sekretariatan ya itu bertanya sekjennya siapa Bu? Lalu Ibu Ketua Umum katakan Pak Hasto. Dan semua refleks berdiri tepuk tangan bersama-sama. Kalau dulu tanya kaget karena saya juga tidak tahu. Teman-teman yang di atas menurut saya juga tidak tahu. Kita coba kupas cerita di balik kembali ditunjuknya Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan lewat diskusi kami yang saat ini sudah bergabung lewat sambungan dalam jaringan dengan politisi PDI Perjuangan Ansy Lema. Bung Ansy dengan Tifal, apa kabar? Sepertinya audio masih tertutup, boleh dibuka dulu audionya Bang, sorry. Selamat malam, Tifal. Kabar Oke. Terdengar sekarang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jadi sebentar, walaupun kemudian ini hak sepenuhnya dipegang oleh Bu Mega untuk menunjuk sekjennya, tapi sebetulnya dari akar rumput, dari para kader berharapnya Pak Hasto lagi untuk jadi sekjen atau ada nama lain sebetulnya? Ya, Tifa, seperti disampaikan oleh Wakil Sekjen Bidang Komunikasi Eksternal tadi, Adian Napitupulu, itu betul adanya. Bahwa memang sebagai mandataris Kongres Formatur Tunggal, Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum itu diberikan hak prerogatif untuk menentukan seluruh struktur kepengurusan termasuk Sekretaris Jenderal ataupun Sekjen PDI Perjuangan. Dan itu merupakan keputusan yang sepenuhnya hanya diketahui oleh Ibu Megawati dan tidak saja kader ataupun juga pengurus di tingkat daerah dan sebagainya, bahkan pengurus DPP yang hadir pada saat siang tadi pun juga tidak mengetahui siapa sesungguhnya sekjen yang merupakan pilihan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Bung Adian Napitupulu, beliau kaget, teman-teman yang lain juga baru tahu pada saat itu, demikianlah cerita kebenarannya. Dan teman-teman sendiri, terutama Anda pribadi secara personal, walaupun sekali lagi ya ini keputusan dari Bu Mega sepenuhnya yang punya wewenang untuk menunjuk, berharapnya memang Pak Hasto lagi untuk menempati posisi yang sama. Ini kan sejak 2015 beliau jadi sekjen. Ya, kami sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada Ibu Mega untuk menyusun struktur dan termasuk memilih sekjen di dalamnya. Dengan demikian sikap kami sebagai kader adalah tegak lurus. Kami meyakini bahwa Ibu Mega adalah seorang pemimpin yang memiliki pengalaman yang sudah sangat banyak, makan asam garam politik, dan tentu beliau punya pertimbangan-pertimbangan yang sangat rasional, melewati proses refleksi yang cukup mendalam, sehingga kemudian sampai pada suatu keputusan untuk kembali memilih Pak Hasto Kristianto untuk menduduki posisi sekjen di periode yang ketiga ini.
Tapi apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan Bu Mega sampai akhirnya baru memutuskannya sekarang? Kenapa tidak saat Pak Hasto datang waktu itu ke Bali setelah mendapatkan amnesti? Kan beliau langsung datang tuh ke Bali ke acara kongres, kenapa nggak saat itu saja? Kenapa harus pertimbangan berhari-hari dulu, baru kemudian hari ini ditetapkannya? Tentu pertimbangan yang betul-betul otentik, yang mengetahuinya adalah Ibu Mega. Tetapi kita tahu bersama bahwa pada saat-saat itu kehadiran Pak Hasto Kristianto dalam ajang kongres di Bali itu berada pada masa-masa akhir. Kongres itu akan segera ditutup. Dengan demikian tentu Ibu memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri untuk kemudian mengumumkan seluruh struktur ataupun susunan kepengurusan DPP dan memutuskan untuk merangkap jabatan pada posisi jabatan sekjen ini. Tentu Ibu membutuhkan waktu untuk berpikir, untuk mempertimbangkan dari berbagai aspek, sehingga kemudian ketika diputuskan itu menjadi sebuah keputusan yang sudah final, telah melewati berbagai aspek pertimbangan rasional dan lain sebagainya. Oke, struktur sudah, ya saya katakan sudah lengkap lah untuk kondisi sekarang setelah kongres. Udah ada sekjen juga begitu, wasekjennya pun sudah disusun sedemikian rupa. So, apa arahan dari Bu Mega kepada para kader ke depannya? Mengingat dalam kongres kemarin kan sudah ditegaskan posisi partai sebagai partai penyeimbang begitu di era pemerintahannya Presiden Prabowo saat ini. Arahnya tuh mau partai penyeimbang ini mau dibawa kemana sebetulnya? Sudahkah ada arahan khusus di situ? Ya, posisi politik dan sikap politik PDI Perjuangan sudah secara tegas, lugas, terang benderang dan eksplisit disampaikan oleh Ibu Mega dalam forum tertinggi di PDI Perjuangan, yaitu Kongres ke-6 di Bali kemarin. Ibu menyampaikan bahwa dalam sistem presidensil kita tidak mengenal terminologi oposisi ataupun koalisi. Dan kita mengambil sikap sebagai partai penyeimbang. Apa itu partai penyeimbang? Partai penyeimbang itu adalah partai yang berada di luar kekuasaan pemerintahan, tetapi akan bersikap proporsional jika kebijakan dan juga program-program pemerintah itu sejalan dengan Pancasila, konstitusi, dan berorientasi untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Tentu PDI Perjuangan akan sepenuhnya memberikan dukungan kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo ini. Namun jika sebaliknya dianggap bahwa kebijakan-kebijakan itu tidak berorientasi pada kemaslahatan rakyat banyak, maka kemudian PDI Perjuangan akan bersuara lantang, memberikan kritik-kritik konstruktif. Itulah yang dimaksudkan dengan partai penyeimbang. Dan selain menjalankan peran sebagai partai penyeimbang yang didasari oleh partai ideologi dan partai pelopor, PDI Perjuangan juga hari-hari ini juga punya orientasi untuk melakukan konsolidasi internal, merapatkan barisan untuk kemudian lebih guyup, siap untuk memainkan peran-peran politik dalam berbagai level, mulai dari pusat, provinsi, hingga pada tingkat kota dan kabupaten. Oke, Bung Ansi Lema, terima kasih banyak sudah berbagi informasi dan pandangannya bersama kami kali ini. Sehat selalu ya Bung, selamat malam. Sama-sama Tifa, terima kasih. Sesaat lagi kami ajak Anda mengikuti informasi ricuh saat sidang vonis kasus mutilasi. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Sidang vonis Mulyana pelaku mutilasi Gunung Sari terhadap korban Siti Amelia berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi di ruang sidang saat keluarga korban mencoba merangsek terdakwa. Sebelum sidang dimulai, keluarga korban mendatangi terdakwa Mulyana hingga suasana persidangan pun berubah jadi kericuhan. Polisi bersama TNI mencoba mengamankan agar proses sidang tetap berjalan sebagaimana mestinya. Saat majelis hakim membacakan putusan hukuman mati terhadap terdakwa Mulyana, orang tua korban tak kuasa menahan tangis karena keinginannya terpenuhi oleh majelis hakim. Dan usai persidangan, keluarga melakukan sujud syukur atas keputusan majelis hakim.
Keluarga mengaku vonis hakim sudah sesuai dengan harapan keluarga. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya dari penegak hukum atau terutama dari masyarakat kami yang sudah mendukung dari awal sampai akhir. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih pada media. Kami ajak Anda ke kasus lain, seorang perempuan yang pernah mengadu ke polisi karena sering diancam akan dibunuh orang tak dikenal, ditemukan tewas di rumahnya. Suami korban menyebut ancaman terhadap istrinya ternyata karangan sang pembantu yang merupakan pelaku pembunuhan. Ade Mulyana ditangkap polisi usai membunuh Dea Permata Karisma di Kompleks Perumahan PJT 2 Jatiluhur Purwakarta Selasa kemarin. Menurut suami korban, sebelum meninggal istrinya kerap diteror ancaman pembunuhan dari nomor tak dikenal. Sang pembantu juga sering mengatakan rumahnya kerap diteror orang asing, namun tak pernah terbukti. Bahkan tanpa curiga, ia menyuruh pembantunya menjaga dan menemani istrinya saat pergi bekerja keluar kota. Kalau misalkan anggaplah istri lagi belanja ke warung, dikawal gitu. Kalau pas ada event, kawal karena narasi yang diancam itu adalah menunggu ketika istri lengah sendiri saat keluar atau saat event sendiri. Jadi saya sedang kerja jadi merasa ketakutan, akhirnya menugaskan pelaku ini untuk menjaga sang istri gitu. Padahal sebenarnya pelakunya adalah dia sendiri yang mengancam, yang membuat narasi seolah ada orang yang mengancam gitu. Dan polisi menetapkan Ade Mulyana sebagai tersangka pembunuhan majikannya Dea Permata Karisma. Dari penyelidikan, motif pelaku menghabisi korban karena kesal permintaan menagih upah kerja sebesar Rp500.000 tak ditanggapi. Motif dari pelaku berdasarkan hasil penyidikan yang kami temukan, yaitu tersangka kesal dan sakit hati oleh korban karena gaji tidak dibayarkan. Dan apabila ada motif-motif lain masih dalam pendalaman. Bergeser ke topik lain, sejumlah warga kota Cirebon, Jawa Barat yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon menuntut wali kota membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan kota Cirebon. Mereka menilai kenaikan pajak itu yang telah ditetapkan mencapai 1000% dari nilai sebelumnya sangat memberatkan dan tak masuk akal. Kebijakan Pemkot untuk menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga mencapai 1000% ditentang warga. Kenaikan itu dianggap memberatkan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang turun. Kenaikan PBB dinilai cacat hukum karena tidak melalui kajian yang matang serta melibatkan banyak masyarakat. Protes pun pernah disampaikan lewat surat ke DPRD, Kemendagri hingga Presiden Prabowo, namun belum ada tanggapan. Kami berharap agar PBB kembali seperti 2023. Memang dinaikkan PBB-nya. Dengan Perda nomor 1 tahun 2024, PBB naik seluruh merata minimal itu 150%. Sampai 1000%, dan hampir semua ini adalah keresahan masyarakat. Hanya saja mereka tidak ada yang berani speak up, berbicara. Menanggapi hal ini, Wali Kota Cirebon Effendi Edo membantah kenaikan pajak bumi dan bangunan yang mencapai 1000%. Ia mengakui adanya kenaikan itu sejak Perda nomor 1 2024 diterapkan. Namun nilainya tak mencapai 1000%, berkisar di angka 400 hingga 500%. Meski demikian, Edo memastikan akan melakukan kajian dan membahas ulang Perda tentang pajak dan retribusi itu. Kebijakan kenaikan pajak itu kan beberapa tahun yang lalu ya, 1 tahun yang lalu. Jadi itu sebetulnya tidak sampai 1000%. Namun saya sebagai kepala daerah yang baru sudah 1 bulan yang lalu terus kita bahas tentang PBB tersebut. Nah, mudah-mudahan dalam minggu ini kita sudah tahu dan formulasi yang kita buat itu mudah-mudahan sih sesuai dengan keinginan masyarakat. Sorotan berikutnya, sejumlah korban luka aksi demonstrasi menuntut mundurnya Bupati Pati, Jawa Tengah mulai membaik. Kini tersisa 6 korban yang menjalani perawatan di RSUD Dr. Suwondo. Korban yang dirawat umumnya mengalami sesak napas dan kepala pusing akibat tembakan gas air mata. Salah satu korban menceritakan detik-detik dirinya mengalami gangguan napas usai terkena beberapa tembakan gas air mata saat berupaya menyelamatkan seorang anak.
Akibat peristiwa ini, korban sempat tak sadarkan diri sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Bahkan hingga sekarang korban mengaku masih mengalami pusing. Dari ke-6 korban yang dirawat, 5 diantaranya merupakan pendemo, sementara 1 korban berasal dari polisi. Rencana masa atau gimana? Nah itu nggak tahu, soalnya tembakan kedua di dekat saya itu langsung asap, asap membumbung tinggi, terus saya dikelilingi asap, itu nggak tahu. Cuma kerasa pipi itu kebentur. Yang penting prinsip saya kan warga selamat dulu lah. Berarti sempat pingsan ya sampean? Ya. Jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Istana Merdeka Jakarta menggelar gladi bersih. Lengkapnya sebentar lagi. Jelang rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Istana Merdeka Jakarta menggelar gladi bersih. Kegiatan gladi bersih diawali dengan prosesi kirap bendera merah putih. Ini dia dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka Jakarta. Prosesi kirap diiringi pasukan berkuda hingga marching band. Selain kirap bendera, dalam gladi bersih kali ini pun digelar atraksi jet tempur yang mengibarkan bendera merah putih di udara. Kerja keras kita semua yang membutuhkan saling pengertian, membutuhkan saling koordinasi satu sama lain, dan ya inilah wujud dari gotong royong itu. Ada yang tampil di depan, di belakang pun juga tidak kalah pentingnya, yang menyiapkan makanan, yang menyiapkan listrik, yang menyiapkan transportasi, yang menyiapkan administrasi, banyak sekali gitu yang terlibat. Informasi yang Anda saksikan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Kami selalu ingatkan Anda agar jangan lupa mencukupi kebutuhan air mineral setiap harinya dan rasakan kesejukannya. Saya Audrey Chandra. Saya Tifal Solesa, terima kasih sudah bersama kami. Semoga hari Anda menyenangkan. Selamat malam dan sampai jumpa lagi.